Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya, ampunan dan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Allahumma amin. Pada kesempatan yang singkat ini, saya akan menyampaikan materi mengenai rahasia di balik surat An-Nas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa surat An-Nas itu adalah surat yang terakhir di dalam Al-Quran. Terdapat 6 ayat, meskipun pendek, namun di dalamnya terdapat makna yang sangat besar. Surat An-Nas turun berkaitan dengan Nabi Muhammad yang waktu itu terkena sihir oleh kaum Yahudi, yaitu Labid al-Syam, sehingga badan Nabi itu lemah dan tidak bisa bergerak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 2 surat pelindung, yaitu surat An-Nas dan Al-Falaq. Setiap Nabi membaca ayat tersebut satu persatu, sihir itu lepas hingga Nabi pulih. Sejak saat itu, Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat untuk membaca surat An-Nas dan Al-Falaq sebagai benteng perlindungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb manusia, Raja manusia, dan Tuhan manusia. Dalam ayat tersebut perlu digarisbawahi, yaitu manusia senantiasa meminta perlindungan hanya kepada Allah. Hanya Allah lah yang mampu melindungi manusia dari segala kejahatan. Musuh manusia tidak selalu terlihat. Ada musuh yang paling besar, yaitu bisikan setan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari kejahatan setan yang membisikkan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Setan tidak selalu datang dengan cara yang jelas. Ia datang dengan cara yang halus. Ia membisikkan berbagai kejahatan, di antaranya menunda berbuat kebaikan, bermalas-malasan, ketakutan, rasa was-was, pecah belah, dan sebagainya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk membaca surat An-Nas sebagai perlindungan dari berbagai kejahatan. Dikisahkan ada seorang ulama yang ketika menjelang tidur ia selalu membaca surat An-Nas. Ketika beliau ditanya kenapa ia tidak meninggalkannya, kemudian beliau menjawab, karena manusia sering menjaga rumahnya dari pencuri, tetapi lupa menjaga rumahnya dari godaan syaitan. Padahal jika hati rusak, maka seluruhnya juga akan rusak. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Dari surah An-Nas tersebut kita belajar 3 hal. Yang pertama, kita selalu meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, waspada terhadap bisikan syaitan, yaitu bisikan yang selalu menjerumuskan ke dalam kejahatan. Yang ketiga, yaitu selalu membaca surat An-Nas, terutama di pagi dan sore, dan ketika menjelang tidur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk orang yang selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bisikan syaitan yang menyesatkan hati manusia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah, dan apabila ada kekurangan itu murni dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.